sekarang. Anda dan saya hidup sejaman dengan 7 sidang, hanya waktunya yang berbeda. Saya kasih contoh. Jemaat Efesus itu secara apa namanya ya? Secara waktu itu ada antara tahun 30 sampai 100 AD. Lalu Smyrna mulai dari 100 sampai, kalau saya tidak salah, tahun berapa gitu ya. Adalah catatannya, saya punya itu. Masing-masing ada zamannya. Masing-masing ada pengalamannya. Dan sekarang kita hidup di penghujung akhir zaman itu, di mana jemaat kita mempunyai prinsip yang sama seperti ketujuh jemaat tersebut, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu lihat ini, skema yang saya buat. Ini saya dapat dari Alkitab, Bapak Ibu. Dan itu dituliskan oleh banyak penulis. Jadi para penulis pun mencontek, Bapak Ibu, dari Alkitab. Tema yang mau disampaikan dari 7 jemaat, mulai dari Efesus sampai Laodikia, itu berisikan adanya sebuah konsep surat yang berasal dari Yesus Kristus, yang dituliskan oleh Yohanes, lalu dibagikan kepada masing-masing jemaat. Skemanya Bapak Ibu lihat, yang sebelah kiri, strukturnya dimulai dari kepada. Kepada itu adalah kepada malaikat jemaat Efesus, kepada malaikat jemaat Smyrna, sampai kepada malaikat jemaat Laodikia. Yang menarik, surat itu dari siapa? Dari Yesus Kristus. Bila mana Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa surat itu dari Yesus Kristus, Yesus meminta Yohanes menuliskannya sesuai yang Yesus mau. Contohnya, kepada jemaat Efesus, aku adalah Alfa dan Omega. Begitu kan? Lalu kepada jemaat Smyrna misalnya, dari Yesus Kristus, aku adalah apa ya? Contoh, mari Bapak Ibu kita buka Wahyu pasal 2. Saya perlu memberikan penekanan di sini. Contoh kepada Smyrna, Bapak Ibu. Ayat yang ke-8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Siapa itu? Yesus. Sekarang ayat 12. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam bermata dua. Siapa itu? Yesus Kristus. Kepada jemaat Tiatira, ayat 18. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Siapa itu? Yesus Kristus. Kenapa saya perlu sampaikan ini, Bapak Ibu? Sebagaimana Tuhan sudah memberikan suratnya dengan isi suratnya yang berisi nasihat, teguran, dan pahala, semua ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai jemaat yang hidup di akhir zaman. Kita bersyukur Bapak Ibu, 7 jemaat ini memberikan pelajaran di masa mereka. Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa nasihat yang Tuhan tuliskan. Semuanya dimulai dengan kata aku tahu. Yesus melihat dengan jelas. Kenapa? Karena Yohanes berkata, aku melihat 7 kaki dian. Di dalam 7 kaki dian itu tampak seperti seorang anak manusia yang berjalan-jalan. Artinya apa? Yesus berada di tengah-tengah jemaat. Kalau Yesus berada di tengah jemaat,
Yesus tahu 100% apa yang dibuat, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh jemaat tersebut. Oleh karena Yesus tahu, mulai dari jemaat Efesus sampai Laodikia, Yesus melihat ada yang perlu ditegur. Makanya Yesus menegur, "Hai Efesus, kau tinggalkan kasihmu yang mula-mula. Hai Smyrna, hai Tiatira." Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Teguran-teguran itu yang Yesus sampaikan kepada setiap jemaat, walaupun saya perhatikan ada satu jemaat yang Tuhan tidak tegur. Cuma saya lupa, nanti kita lihat aja Bapak Ibu, jemaat apa itu yang Tuhan tidak tegur. Hampir semua Tuhan tegur. Kata tidak ditegur bukan berarti tidak punya kelemahan ya Bapak Ibu. Tetapi tidak terlalu menonjol begitu ya. Tidak terlalu menonjol. Teguran yang Yesus sampaikan, bila mana Bapak Ibu perhatikan baik-baik, jemaat itu mempraktekkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang yang jahat di Perjanjian Lama. Saya kasih contoh. Di jemaat Efesus, Tuhan menegur bahwa jemaat Efesus mempunyai sikap seperti Nikolaus yang sifatnya menghasut. Lalu di jemaat Tiatira itu seperti Izebel. Jadi jemaat itu bertingkah seperti Izebel. Begitu Bapak Ibu. Lalu di jemaat mana lagi itu? Yang katanya engkau mempunyai sikap seperti Bileam katanya. Semua itu merupakan pengulangan yang terjadi di ketujuh jemaat yang pernah ada di Asia Kecil. Pengalaman ketujuh jemaat ini menjadi harta yang indah untuk Anda dan saya sebagai jemaat akhir zaman. Seringkali keberadaan kita diperumpamakan seperti jemaat Laodikia. Dari satu sisi tidak salah. Karena jemaat Laodikia adalah jemaat yang terakhir. Tetapi tidak 100% benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, jemaat Laodikia itu punya masanya Bapak Ibu. Dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu sudah lewat. Tidak salah, jemaat kita suam-suam kuku. Tapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya hanya memiliki sifat di jemaat Laodikia? Tidak. Mulai dari jemaat Efesus sampai Laodikia, jemaat kita punya kekurangan, punya kelebihan, ditegur, dan bisa mendapatkan pahala. Jadi kita bersyukur sekali berada di jemaat akhir, di mana ketujuh jemaat itu mendapat surat dari Yesus. Di mana kita bisa membaca isi surat dari Yesus itu menjadi pelajaran untuk kita pada malam hari ini. Pertanyaannya, apakah surat kepada jemaat di mana kita hidup sekarang ini hanya dari surat yang Yesus berikan kepada 7 jemaat itu? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Surat kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu pasal 19. Kenapa? Karena Wahyu 20 sampai Wahyu 22 belum terjadi sekarang ini, tapi pasti akan terjadi. Jika demikian, nasihat apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jemaat akhir di akhir zaman? Sama Bapak Ibu, Yesus memulai dengan perkataan,
Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu siapa engkau. Jangan-jangan kita seperti Ahab, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu siapa Ahab? Ahab itu adalah raja Israel yang jahat, yang kawin dengan Izebel. Jangan-jangan Yesus berkata, aku tahu siapa budi kelana. Engkau seperti Yudas yang mencium Yesus dengan 30 keping perak. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Aku tahu siapa Agus Ganda. Lihat itu, aku tahu siapa jemaat KOP. Aku tahu siapa jemaat Naripan. Prinsipnya sama Bapak Ibu. Dan Tuhan menegur saya. Oleh karena engkau begini dan begitu, maka engkau akan begini. Tetapi kalau engkau begini, maka engkau akan makan dari pohon kehidupan. Bapak Ibu lihat itu. Inilah isi surat daripada Tuhan kepada 7 jemaat. Sebagai pertanyaan terakhir dari saya, apakah Anda dan saya sebagai jemaat terakhir tidak mengulangi sejarah perjanjian lama seperti yang dilakukan oleh 7 jemaat? Percayalah Bapak Ibu, banyak kita mengulanginya, hanya kita tidak sadar. Justru itu, malam ini kita bersyukur adanya 7 jemaat yang Tuhan sudah berikan surat cintanya. Di dalamnya ada nasihat, ada teguran, dan ada pahala. Dengan demikian, kita bisa belajar dari 7 jemaat itu untuk menjadi jemaat yang diberkati di akhir zaman ini. Sebagai penutup, saya akan bacakan Kisah Para Rasul buku Kisah Para Rasul halaman 493 sampai 495. Nama ketujuh sidang itu mulai dari Efesus sampai Laodikia adalah simbol, lambang, ilustrasi sidang dalam jangka waktu yang berbeda-beda dari mazhab Kristen. Angka 7 menyatakan kesempurnaan Tuhan dan adalah lambang dari kenyataan bahwa pekabaran meluas sampai kepada akhir zaman. Sedangkan simbol atau lambang yang digunakan menyatakan keadaan sidang pada jangka waktu yang berbeda-beda dari sejarah dunia ini. Yang dimaksud adalah itu tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 4 sampai Wahyu 8, di sana ada kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Itu menyatakan keadaan zaman itu di masa apa. Begitu Bapak Ibu. Masa kegelapan yang sangat, kegelapannya tentang apa? Penganiayaan. Di masa kuda kuning hijau, ada kuda kuning hijau. Kuda kuning hijau itu apa? Begitu Bapak Ibu. Sekarang kita berada di mana? Kalau saya mau menggunakan pasal 4 sampai 8, kuda apa kita? Sama Bapak Ibu. Mau kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda kuning hijau, zaman jemaat di mana Anda dan saya sekarang sedang berjalan, semua ada Bapak Ibu. Kristus dikatakan seperti berjalan-jalan di tengah-tengah kaki Dian emas, melambangkan perhubungannya dengan sidangnya. Ia mengetahui keadaan jemaat yang sebenarnya. Ia mengamati peraturan mereka, kesalahan mereka, pengabdian mereka. Bapak Ibu, Yesus ada di 7 jemaat itu. Yesus ada di jemaat kita. Dia memperhatikan dengan baik apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, perlu ditegur enggak, perlu dikasih hukuman enggak. Namun kepada semua orang yang setia yang sedang bergumul melawan kejahatan, Yohanes mendengar, barang siapa menang akan mendapat pahala.
dari pernyataan yang baru saja saya sampaikan, bukankah ini kabar gembira? Bukankah ini berkat untuk Anda dan saya? Kita akan berkata, Tuhan, terima kasih untuk pengalaman 7 jemaat dengan sifat mereka masing-masing, dengan perjuangan mereka di zaman mereka. Sekarang kami berada di kita berada di jemaat penghujung akhir zaman, di mana kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Batu yang meremukkan 10 jari-jari kaki itu. Oleh sebab itu, pusatkan perhatian kita bukan lagi kepada 7 jemaat, karena itu sudah lewat dan sudah menjadi pelajaran. Maka kemana mata kita sekarang? Sebagai penutup, ada satu majalah namanya Review and Herald, 9 Maret 1905. Bagus sekali Bapak Ibu. Kita tidak perlu meniru manusia manapun. Tidak seorang manusia yang cukup bijaksana patut menjadi contoh ukuran kita. Kita hanya perlu memandang kepada Kristus yang memiliki kesempurnaan di dalam kebenaran dan kekudusan. Yesuslah manusia yang patut menjadi panutan. Sebentar lagi batu itu akan datang dan akan menghancurkan 10 jari-jari kaki, di mana kita berada bersama dengan jemaat yang terakhir. Sementara kita memandang Yesus dan merenungkannya, maka Yesus itu akan dibentuk di dalam diri kita sebagai pengharapan yang mulia. Berdasarkan pembahasan pada malam hari ini, semoga kita tetap berada di dalam jemaat yang terakhir di ujung akhir zaman. Belajar dari pengalaman kehidupan 7 jemaat. Apakah kita akan mengulangi sejarah mereka? Yang mengulangi sejarah perjanjian lama? Saya berharap tidak. Tetapi kita akan menjadi jemaat yang terberkati. Tuhan memberkati.